not trying to prove to anybody, karena waktu aku resign pun aku sebenarnya sempat kayak diketawain bos aku. Bos aku bilang, kamu yakin mau bisnis? Apanya bisa? Dan aku ngerasa kayak ya terserah lo aja sih, gue nggak like I don't have anything to prove to you, but I know what I want to do. Jadi sebenarnya it has to start from yourself. Kayak kalau keyakinan kamu sudah sangat kuat, ya nothing should stop you. Tapi kalau masih belum segitu kuatnya, nah itu ditanya kenapa ya belum kuat banget tekad gue gitu. Ketemu lagi nih sama aku di Kreatif di Rumah, stay safe, stay produktif. Halo geng. Nah, geng kreatif yang malam ini udah bergabung pasti udah tahu nih, malam ini kita bakal ngobrol sama Kak Diana Rikasari. Yeay! Jadi Kak Diana Rikasari ini seorang fashion entrepreneur dan book author ya. Nah, nggak pakai lama, aku langsung undang aja Kak Diana Rikasarinya ya. Pasti kalian udah nggak sabar. Halo. Halo Kak Diana. Kak Diana apa kabar? Selamat malam. Baik, thank you. Wow, ini ya cerah sekali di sana. Karena baru jam 3 sore, jadi cerah. Oh iya, boleh ceritain Kak Diana lagi di mana ini, biar teman-teman geng kreatifnya tahu juga. Iya, jadi kebetulan aku itu sekarang lagi tinggal di Swiss, udah 3 tahun, karena kebetulan suami aku kerja di sini. Jadi untuk sementara ya menetap di Swiss sih, namanya di kotanya tuh Lausanne. Wow. Yes. Mungkin ada teman-teman geng kreatif tadi yang bergabung tadi di sini ada yang komen, wow, hello from Prancis gitu tadi. Wow, ini dari seluruh dunia. Ada yang bilang, gue kira green screen. Enggak, ini baju aku. Wow, so colorful. Aku ini senang banget hari ini bisa ngobrol sama Kak Diana. Karena aku sendiri juga pembaca buku-bukunya Kak Diana yang 88 Love Life. Thank you. Iya, dan senang banget di sini Kak Diana malam ini bisa sharing sama teman-teman. Oh, mungkin di sana sore ya. Sore ini Kak Diana di sana bisa sharing ke geng kreatif tentang perjalanan karirnya gitu. Jadi hari ini kita topiknya adalah Be Brave, Unique, and Express Yourself with Diana Rikasari gitu. Yeay! Wow, ini rame banget nih, ada yang dari Malaysia. Coba kita baca-baca dulu ya Kak Diana ya. Kita baca-baca komen dulu yuk. Ini rame banget loh. Ada yang bilang, hai Kak Diana, love banget. Halo. Love you so much dari Anaura. Halo semuanya. Ada dari Febriana Tika, Kak Diana cantik banget. Alhamdulillah. Jadi waktu kita share kemarin di sosial media kita kan, di sosial media kreatif, itu pada ini banget, wah Kak Diana. Dan ternyata banyak banget yang ngefans sama Kak Diana dari pertama kali Kak Diana bikin blog. Jadi udah ngikutin dari tahun 2008, tahun 2009. Dan wow, itu sudah 12 tahun Kak Diana. Iya, kerasa. Aku tuh mulai ngeblog 2007 sebenarnya. Jadi itu 13 tahun yang lalu. Ya, wow. Ini rame banget nih dari Pacitan, dari Tangerang, salam kenal. Wow, oke. Ini aku mau bilang hai ke Bana Jessie, dia sweet banget. Bana Jessie dari Bandung, halo. Wow, ini dari Raisa Ramdhani. Aku tuh ngefans dari zamannya DeviantArt sampai sekarang masih konsisten. Wow. Ya itu zaman dulu banget DeviantArt, mungkin kayak 2004 kali. Udah lama banget. 2004. Kayaknya sih sekitar segitu. Wow, ini hari ini ya, Tata yang ngikutin tuh dari banyak lokasi ya. Tadi dari Malaysia, terus ini dari Kebumen. Salam dari Kebumen. Wow. Kak Diana di Swiss ya. Oh, ini kita ngobrol bentar nih Kak Diana. Dari Putih Almanda. Kak Diana di Swiss ya. Gimana kondisi di sana? Lockdown nggak? Jadi kalau di Swiss itu kita udah lockdown dari tanggal kalau nggak salah sekitar 14 Maret. Jadi udah udah 6 minggu kayaknya, sudah sekitar 6 minggu. Cuma mulai awal minggu lalu itu kita udah kayak mulai
lebih rileks gitu. Ya. Jadi sekarang, jadi kalau di SUS itu udah dikasih tahu dari pemerintah, kita ada 3 strategi, fase 1, fase 2, fase 3. Nah, kita udah masuk fase 1, di mana fase 1 beberapa toko, beberapa butik DIY, beberapa salon, terapis, tempat pijat udah boleh buka. Jadi sekarang udah nggak terlalu lockdown sih, kita udah bisa keluar, udah bisa, misalnya kayak sekedar beli bubble tea itu udah buka gitu. Jadi udah lumayan. Kalau kita sebenarnya udah mulai dikendurin gitu. Jadi agak terbalik sama Indonesia kali ya. Di Indonesia kan lagi semakin diperketat gitu. Kalau kita tuh ketatnya tuh udah kemarin, sekarang udah udah lebih dilonggarin gitu. Jadi alhamdulillah sih udah nggak terlalu ngerasa kayak panik gitu ya. Udah lebih rileks lah. Wah, good. Jadi situasinya di sana berarti sekarang sudah membaik gitu ya. Mungkin bisa mulai beraktivitas normal lagi ya Kak Diana ya. Kalau beraktivitas normal sih mungkin belum ya, karena kan kayak misalnya suami aku kerja masih dari rumah, terus kayak sekolah masih belum buka, jadi anak-anak masih di rumah juga. Terus kayak mungkin kan kalau aku aktivitasnya aku pengen ke sekolah juga karena aku lagi sekolah, terus atau aku pengen gym itu pada belum buka. Jadi tetap ya yang baru buka tuh masih limited banget, tapi lumayan lah gitu. Nah, oke. Tadi aku penasaran deh, Kak Diana tadi bilang Kak Diana lagi sekolah. Sekolah apakah itu? Iya, jadi sejak aku pindah ke Swiss itu, aku sekalian ngerasa kayak daripada nggak ngapa-ngapain di Swiss, mendingan aku juga menghabiskan waktu dengan lebih produktif. Jadi aku decided untuk sekolah lagi di sekolah fashion. Jadi aku lagi ngambil apa ya istilahnya mungkin diploma kali ya, diploma untuk fashion gitu, fashion design. Wow. Jadi Kak Diana sekarang pun sudah seperti ini karirnya, tapi tetap masih mau sekolah lagi loh, masih mau memperdalam ilmu lagi. Iya ya, karena ternyata kayak masih banyak yang aku belum tahu gitu, dan ternyata setelah aku masuk sekolah tuh kayak apa ya, aku jadi merasa semakin ya belajar banyak hal lah, jadi lebih membuka pikiran juga. Wow, oke. Nah, Kak Diana, banyak ini yang ngefans di komen, banyak yang wah Kak Diana aku tuh ngefans, Kak Diana aku ngefans gitu. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman geng kreatif yang mungkin baru kenal nih sama Kak Diana malam ini. Nah, boleh dikenalin lagi Kak Diana, lebih mendalam lagi Kak Diana ini seorang apa? Tadi aku udah kasih introduction di awal ya. Iya, guys. Halo, nama aku Diana Rekasari. Jadi kalau hari ini aku mungkin dikenalnya sebagai fashion entrepreneur sama book author. Jadi aku itu punya 2 merek fashion, satu mereknya Up, kalau di Instagram @iwearup, sama aku juga punya lini baju namanya Shmylimo, @shmylimo, dan aku juga penulis dari buku 88 Love Life dan My Rainbow Days. Jadi kalau 88 Love Life itu aku udah ngeluarin 4 seri buku. Kalau My Rainbow Days itu buku anak-anak, itu udah ada 3 seri. Kebetulan sekarang ini aku lagi tinggal di Switzerland karena suami aku lagi kerja di sini. Jadi untuk sementara aku ngurusin bisnis dari jarak jauh. Dan sembari ngisi waktu di Swiss juga aku lagi sekolah lagi. Jadi aku memilih untuk balik ke sekolah fashion untuk memperdalam ya ilmu supaya nanti ilmu itu bisa diimplementasin balik ke bisnis aku gitu. Wih, keren. Oke, jadi di Swiss ini udah berapa lama Kak Diana? Udah 3 tahunan, jadi mungkin udah hampir 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Jadi sebenarnya banyak yang teman-teman juga pada nanya, fashionnya ini berarti Kak Diana handle dari Swiss? Yes. Wow, jarak tapi jauh. Jarak jauh. Jadi sebenarnya base-nya itu di Jakarta? Iya, kalau Up itu biasanya sebenarnya biasa di Bandung. Jadi tim aku di Bandung, dan kebetulan kan untuk merek sepatu Up aku itu udah dimulai dari tahun 2011. Jadi udah hampir udah 9 tahunan. Jadi sebenarnya tim aku udah cukup solid, bisa jalan sendiri tanpa aku. Jadi aku cukup supervise lewat email, lewat WhatsApp, semuanya udah bisa jalan sendiri sih, makanya bisa aku tinggal. Wow, ini dari Bahrena. Keren banget perjalanannya Kak Diana. Terima kasih. Ada juga yang penasaran nih. Dari Rafita Diorarta. Dulu Kak Diana sekolahnya di mana sih?
sekolahnya aku itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama fashion. Jadi aku itu memang kayak nyemplung di dunia fashion karena hobi aja dan karena emang pada dasarnya suka banget sama fashion. Tapi dulu itu aku S1-nya ngambil teknik industri di Universitas Indonesia. Aku anak Wow. UI, jaket kuning. Oh. Terus setelah aku lulus S1 di UI, aku lanjut S2 ngambil International Business Management di University of Nottingham. Nah, jadi Hmm. sebenarnya emang nggak ada hubungan sama fashion. Pertama aku ngambil teknik, kedua aku ngambil bisnis. Terus sebenarnya setelah aku lulus dari S2 itu pun aku masih kerja kantoran. Dulu tuh aku kerjanya sebagai data statistic researcher sebenarnya. Jadi Hmm. sangat nggak nggak ada hubungan sama fashion lah. Cuma ketika aku lagi kerja itu, aku memang mulai ngeblok juga. Jadi dulu tuh setelah Hmm. pulang kantor aku ngeblok dan Ya. pasti tuh kalau ngeblok tiap malam tuh tentang fashion sampai akhirnya aku ngerasa blog aku itu kayak medium di mana aku bisa self discovery gitu. Aku ngerasa kayak semakin mengenal diri sendiri karena kan dengan kita semakin menulis kan kita jadi semakin mengenal diri sendiri kan. Jadi aku kayaknya sebenarnya jiwa aku, passion aku tuh kayaknya di fashion ya, sebenarnya bukan di dunia statistik ini gitu, di dunia marketing, dunia statistik. Jadi kayak akhirnya setelah 2,5 tahun kerja sama orang di kantor, aku memutuskan untuk resign dan jadi full entrepreneur gitu. Wih, wow, wow, wow. Ini eh, itu butuh tekad yang sangat besar ya, Kak. Maksudnya itu kan perubahan yang dalam hidupnya Kak Diana tuh momen yang drastis ya dari Yes. bekerja di bidang teknik industri awalnya kuliah, kemudian Hmm. jadi data statistik, kemudian wow, Kak Diana aku mau jadi fashion entrepreneur gitu. Iya. Sebenarnya Wow. emang gimana ya? Mungkin aku sih selalu bilang aku sangat berterima kasih sama blog aku karena blog aku karena gini, Hmm. kadang-kadang kalau kita mau mencari jati diri, kita tuh kayak perlu ngobrol terus sama orang ya nggak sih? Kayak kita Ya. ngomong, kayak gue maunya apa ya, gue maunya apa, gue maunya apa. Tapi kan aku nggak mungkin ngomong gitu sama semua orang. Kadang mereka bisa kayak gila lo galau banget ya gitu. Jadi aku ceritanya tuh aku tuh ngobrol sama blog aku gitu. Aku tuh kayak ngobrol tuh sama Ya. blog aku tentang what I love, what I'm passionate about. Jadi selama ya 2,5 tahun itu aku nulis, akhirnya Mhm. ketemulah aku kayaknya jiwanya di fashion dan akhirnya aku ngerasa oke, kayaknya ini adalah saatnya aku untuk do what I love dan aku tuh resign dari kantor itu umur 25 tahun. Mhm. Dan itu aku memberanikan diri karena sebenarnya aku juga nggak dapat dukungan dari keluarga aku. Jadi sebenarnya keluarga aku tidak Hmm. setuju aku resign, ngerasa karir aku udah bagus. Cuma yang bikin aku mantap adalah karena aku ngerasa aku sudah menyiapkan plan yang cukup solid lah. Aku bukan tipe orang yang aku mau resign nanti aku pikirin lagi nanti gimana. Enggak. Jadi aku selama 2,5 tahun itu pun aku mikir, aku nabung, aku nyiapin ide-ide bisnis apa ya gitu. Dan akhirnya setelah 2,5 tahun itu aku ngerasa oke, bisnis aku plannya udah cukup mateng, aku tahu mau ngapain, aku tahu bagaimana cara untuk mencapai itu. Mhm. Dan selama 2,5 tahun itu aku juga nabung dari gaji aku itu. Jadi kayak gaji aku itu adalah yang dijadikan modal untuk memulai bisnis. Udah. Makanya aku berani. Dan ketika aku resign pun aku udah ngitung kayak oke, aku udah harus punya emergency fund 6 bulan ke depan. Sehingga kalau Hmm. misalnya bisnis aku gagal atau kalau bisnis aku nggak bisa mulai-mulai, aku setidaknya masih punya pemasukan untuk 6 bulan ke depan. Jadi itu semua udah aku rencanain sih. Makanya setelah aku udah punya semua backup itu, aku memberanikan diri untuk resign dan do what I love gitu. Wih, wow, ini bisa inspirasi banget nih buat teman-teman geng kreatif juga. Jadi banyak di sini yang tertarik dengan dunia fashion, Kak Diana. Ini kalau dari komen suka Kak Diana, kemudian membaca blognya Kak Diana, berarti ada banyak yang berpassion juga sebagai mungkin fashion entrepreneur sama Kak Diana. Nah, mungkin ini inspirasi tadi nih dari Kak Diana ya, bahwa kalau kamu mau meraih apa yang kamu impi-impikan tersebut, kalau sekarang misalnya sudah ada pekerjaan, tetap harus mikirin planningnya. Jangan tahu-tahu udah resign aja, tapi ntar habis Iya. resign bingung mau ngapain. Jadi udah ada step by stepnya, udah dipikirin planningnya, udah ada tabungan juga. Jadi Kak Diana udah apa ya, make sure bahwa ini kalau aku jalanin ini aku udah punya dana gitu, udah ada Mm-mm. planning ke depannya.
Yes. Wow, wow, wow. Oke. Nah, ini rame banget di komen. Gimana dong nih? Lanjut ngobrol atau baca komen? Bingung nih. Nah, ini sambil sambil ngobrol dan baca komen ya. Jadi nanti kalau ada Oke. dari pertanyaan yang kreatif, kalau yang misalnya cocok, nanti aku langsung tanyain. Oke. Nah, ini barusan tadi baru dari dengar Kak Diana. Ini ada dari Bahrena. Hebat banget Kak, aku jadi sangat terinspirasi. Tetapi aku masih takut nih buat milih tujuanku di art. Tapi orang tua aku nggak setuju. Tolong Kak buat pencerahannya, buat berani menunjukkan pilihanku tersebut. Nah, silakan Kak Diana. Ya, sebenarnya aku tuh punya pemikiran begini. Kalau kita suka sesuatu atau kita kayak punya passion, terus kita mau mengejar itu, tapi kalau kita sendiri masih self-doubt, berarti sebenarnya ada yang something wrong with that. Karena kalau sebenarnya kita sudah sangat yakin dengan suatu passion and we wanna go for it, harusnya udah nggak ada lagi yang menghalangi tekad itu karena passionnya sudah segitu besarnya. Kalau kita punya passion, kalau kita bilang kita punya passion, tapi kita nggak berani-berani, itu berarti there's something holding you back. Nah, sebenarnya itu yang holding you back itu sebenarnya yang perlu ditelaah dulu sih, karena before doing anything, yang paling penting adalah untuk understand yourself. Kayak, why am I holding back gitu? Kenapa ya gue kayak mau, tapi gue ragu apakah misalnya gue sebenarnya gue belum punya dana, atau sebenarnya skill gue belum segitunya, atau sebenarnya gue mau banget sih tapi gue nggak serius-serius banget juga. Jadi sebenarnya itu harus ditelah dulu kenapa kita masih self doubt, karena sebenarnya kalau kita sudah yakin sekali dengan what we want dan kita tahu kita bisa, harusnya udah nggak ada lagi sih yang bisa menghalangi itu. Jadi aku tuh selalu percaya bahwa we do not need to blame other people, blame our surrounding, tapi we have to like start from ourselves. Jadi ketika aku juga waktu itu ngerasa nggak ada yang dukung aku ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. I'm not living to prove anything to anyone, dan aku juga I'm not trying to prove to my parents, I'm not trying to prove to anybody, karena waktu aku resign pun aku sebenarnya sempat kayak diketawain bos aku bilang, kamu yakin mau bisnis, apanya bisa, dan aku ngerasa kayak ya terserah lo aja sih, gue nggak like I don't have anything to prove to you, but I know what I want to do. Jadi sebenarnya it has to start from yourself. Kayak kalau keyakinan kamu sudah sangat kuat, ya nothing should stop you. Tapi kalau masih belum segitu kuatnya, nah itu ditanya kenapa ya belum kuat banget tekad gue gitu. Iya. Wow, oke. Jadi kalau momen ini nih sebenarnya adalah saat yang tepat juga ya, Kak Diana. Tadi aku bacain di komen juga banyak yang bilang, wah ini momen yang tepat karena ya masa-masa seperti ini nih lagi masa pandemi, mungkin ada teman-teman yang mungkin dirumahkan, mungkin ada yang terkena dampak ya, jadi dari suatu perusahaan. Dan ini dari Mbak Rena sudah bilang terima kasih Kak sambil emoticon nangis-nangis. Jadi ini buat teman-teman juga. Jadi tadi dari Kak Diana juga bagus banget, bahwa harus ngerti apa yang kamu mau gitu. Jangan self doubt-nya itu kita harus cari nih apa yang bikin kita self doubt itu apa ya Kak Diana ya. Yes. Oke. Nah, banyak juga yang penasaran nih, dari Kak Diana kan udah rajin ngeblog dari 2007. Bahkan sampai sekarang nih masih konsisten nih nulis blognya yang Hot Chocolate and Mint ya. Yes. Nah, itu rahasianya apa sih Kak? Karena banyak teman-teman kemarin yang kreatif juga tanya, itu Hot Chocolate and Mint kan dari 2007 sampai sekarang. Nah, bahkan mereka tuh kalau punya blog, nulis, itu mereka tuh kayak nulis, males gitu. Gimana cara konsisten di situ? Kalau dari aku sih cara konsisten adalah karena I'm actually doing what I love sih. Karena kan aku suka banget nulis, aku suka banget foto, aku suka sangat suka bikin video misalnya. Jadi ya aku perlu medium untuk aku berekspresi sebenarnya. Jadi blog aku adalah medium untuk berekspresi. Justru aku ngerasa kalau aku nggak bikin konten dalam sehari, aku ngerasa kayak, oh hari ini aku kurang happy karena aku nggak produktif gitu. Jadi kayak emang ada desire to create gitu.
Mungkin sekarang kalau blog udah bisa pindah sedikit kali ya, karena kan sekarang medium blog itu bisa pindah ke microblog kayak Instagram atau misalnya ke Twitter. Tapi intinya adalah kita produce a content, kontennya bisa tulisan, bisa foto, bisa quotes gitu. Dan kalau dari aku sih konsistensi itu datang karena memang I just really enjoy doing it sih. Aku nggak ngoyo, aku nggak ambisius, tapi aku ngalir gitu aja. Jadi dulu aku pernah kayak ditanya, Kak kalau lagi malas nulis blog, gimana ya? Yes, proses itu panjang dan perlu, karena proses itu yang bikin kita mateng. Wow, ternyata Kak Diana dibuat patung lilinnya di museum di Swiss.